Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue udah sama rektor dari Unmaha, yaitu Halo, nama gue Vero. gue loh ngomongnya. Ya dong. Soalnya kan biasanya kesan rektor tuh kan tau lah kayak apa ya, tapi terus tiba-tiba gitu ya muncul satu rektor muda, gaul abis, milenial abis, bahkan gue pun kaget kayak, ini orang nggak tahu Ini apa bener. gimana sih? Ya kan? Pakai Iya. sneakers, pakai jeans. Nah, hoodies. makanya cocok nggak tuh gitu. Jadi ya buat teman-teman, kenapa ini juga kan kampusnya konsepnya milenial, Iya. buat milenial juga ya. Nah ini kan sebelumnya gue tuh udah bilang sama mereka, kan mereka banyak yang nanya nih sama gue gitu kan, gimana sih caranya jadi pengusaha muda gitu. Oke. Tapi kan memang nggak bohong yang namanya skill ya, walaupun katanya jualan mah soal skill nggak perlu ilmu, yang penting lu bisa dagang aja, itu semua kan butuh ilmu tetap ya. Apalagi gue juga mendalami juga ilmu bisnis guys. Nah jadi gue pengen kenalin ke mereka semua kalau gue ini udah masuk ke Unmaha. Cool. Yes, I'm part of Universitas Mahakarya. Dia Mansur, part of Mahakarya Asia. Yes, nah di Mahakarya ini kita punya prodi namanya KWU ya. Ya, Atau KWU gue aja itu- nih yang jelasin. Waduh, gue yang jelasin. Oke, KWU Iya. itu singkatannya kewirausahaan. Ya, KWU disingkat lah gitu. Jadi sebenarnya kita di situ tuh belajar tentang how to build a business, gimana kita bikin bisnis, ngembangin bisnis, dan yang paling penting itu adalah sebenarnya kewirausahaan sama entrepreneurship sama innovation itu jadi satu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kita nyebutnya walaupun resminya kewirausahaan, kita nyebutnya itu kewirausahaan dan inovasi. Karena Kewirausahaan namanya dan bisnis, inovasi. lu nggak cukup kan cuma Ya. jualan misalnya kayak misalnya even kopi susu pun lu sebut cappuccino, itu kan sebenarnya inovasi ya, namanya Yes. harus dibungkus gitu-gitu. Iya. Jadi nggak bisa dipisahin gitu. Oke, begitu udah paham ya sekarang ya. Jadi memang kita harus tetap belajar ya untuk memperdalami dari bidang yang kita kuasain. Nah, yang menariknya lagi adalah ini tuh sistemnya belajarnya online ya. Yeah. Sistemnya belajarnya online, dan menurut gue cara belajarnya juga rada-rada unik sih. Kayak gimana coba? Oke, jadi gini, satu hal ya, kenapa kita online, karena kita adalah mungkin satu-satunya universitas yang izinnya keluar waktu COVID. Jadi izinnya keluar itu bulan Maret, ya kan? Maret itu kan kita udah social distancing, udah suruh di rumah gitu kan. Artinya emang takdirnya kita tuh dari hari pertama itu adalah kita udah harus new normal gitu. Nah, new normal tuh gimana sih? Satu, kita belajarnya online. Online maksudnya gimana? Satu, perkuliahannya adalah kita punya dosennya kuliahnya kita rekam, jadi teman-teman bisa nonton dari awal sampai akhir langsung di depan kayak gitu. Karena gini kita mikirnya, ngapain ya kan seorang dosen masuk ke suatu kelas ya kan ngajar misal tentang dasar matematika atau dasar ekonomi. Yes. Semester depan masuk lagi ngajar dasar ekonomi lagi. Semester depannya ngajar hal yang sama, kan capek kan? Ya. Udah direkam aja. Toh ilmunya kan gitu aja. Terus kelasnya gimana Mas Vero? Kelasnya tetap ada, tetapi di kelas itu kalian nggak lagi diajarin, tapi kalian tepatnya kalian nanya sama dosen. Jadi kelas itu adalah ruang diskusi, Ya. gitu. Oh, Nanya. jadi kita bisa diskusi sambil nonton gitu. Sama Iya. dosennya. Yes. Oke. Jadi belajarnya itu pakai video on demand, diskusinya pakai bisa Zoom, bisa Teams, segala macam, apapun yang nanti kita akan setup gitu. Nah ini kalau mungkin ada yang nanya juga ya, bisa nggak sih kalau video on demand itu ada playbacknya atau enggak gitu? Of course, namanya video on demand kayak kalian nonton Netflix, nonton YouTube, TikTok, apalagi ya? TikTok tuh. Ya kan ada on demand, bisa Iya, kita iya, bikin, kita view gitu kan. Ya. Karena gini, kita melihatnya adalah sekarang anak milenial nontonnya apa sih, Bo? Ya kan? Iya. YouTube, ya kan? Betul. Netflix, View dan ya. lain-lain gitu. Yes. Terus kalau gitu, kalau orangnya udah nontonnya begitu, kita sesuaiin aja. Namanya arus jangan dilawan, tapi kita pakai kan. Betul. Gitu. Jadi nanti belajarnya seperti itu ya. Pengalamannya kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin karyawan juga gitu ya, dia kerja juga tapi pengen kuliah juga di KWU ini, terus maunya setelah jam kerja, itu bisa di playback. Bisa di playback. Betul. Itu mungkin orang nih masih rada-rada kaget ya, karena kan mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah nih kuliah online. Terus sekarang udah ngerasain kuliah online, dan banyak yang bilang, I'm sorry to say, tapi katanya kuliah online tuh apa sih? Bullshit gitu. Wish. Apa yang membuat kuliah online itu bullshit itu apa? Oke. Yang membuat BS, asik, BS atau bitit gitu, adalah mungkin satu gini, karena lu belajar teori, Bo.
ya kan? Satu itu mungkin. Jadi yang lu pelajarin di depan screen itu teori. Mungkin itu. Jadi makanya lu ngerasa kayak, gue belajar apa sih sebenarnya, ini kepake nggak sih gitu kan? Yes. Nah itu exactly yang kita pikirin. Itu bukan masalah kuliahnya online atau offline, tetapi kontennya nih, Wir. Oh, konten, ya kan? oke. Jadi ya, yang kita menarik. pelajari di Mahakarya yang kita akan lakukan berbeda adalah kita ngeliat gini, kenyataannya nih teman-teman, di dunia industri pendidikan, apa yang kalian pelajarin di kampus dengan apa yang kalian temuin di dunia nyata itu ada beda jauh kayak gitu. Kenapa beda jauh? Karena kita melihat bahwa yang namanya inovasi pasti lebih cepat daripada teori. Oke, Gitu, ya kan? pasti lebih cepat daripada teori ya. Nah akhirnya kita mikir, kalau gitu yang ngajar jangan cuma dosen akademis yang punya gelar S2, S3, tetapi harus mayoritas adalah praktisi. Kuncinya di situ. Artinya apa? Kalau kalian belajar tentang kewirausahaan, kalian nggak cuma belajar tentang frameworknya, tentang teorinya atau apanya, tapi misalnya kalian belajar langsung dari misalnya Mbak Sarita Suteja yang bikin abnormal, bakso bujangan dan yang lain, kalian bisa belajar langsung apa yang dia lakukan untuk membesarkan bakso bujangan dan yang lain seperti itu. Mungkin jadi ini banyak banget. Mas Vero, mungkin ada anak-anak SMA atau anak-anak SMP yang udah punya rencana buat kuliah, nggak tahu nih dosen praktisi itu apaan sih gitu. Apaan emang? Dosen praktis itu gambarnya gini. Kalian mau belajar dari orang yang pernah ngelakuin atau dari orang yang belum pernah ngelakuin sama sekali? Pasti yang pertama dong. Dosen praktis itu yang pertama. Mereka udah ngejalanin, mereka udah sukses duluan, mereka udah jatuh bangun. Jadi kalian nggak perlu merasakan jatuh bangun yang sama mereka. Kalian bisa langsung, oh ini yang mereka lakukan, ini yang ini yang harus dihindari. Jadi kalian bisa hemat waktu, gitu. Iya. Sebenarnya guys, yang membuat gue itu jadi tertarik banget sama konsepnya Unmaha ini, because the way learningnya ini loh, cara belajarnya ini yang menurut gue dibilang apa ya? Ya inovatif sih ya, karena kan seperti nama prodinya juga innovation gitu, inovatif gitu. Jadi kalian bisa belajar lewat video on demand. Nanti ada ini nggak sih kayak editan-editannya? Ada. Gitu, ada. Kita kerja bareng sama tim, kita dibantu juga, kita kerja bareng sama tim yang sering bikin YouTube. Jadi kita mikirnya gini, jangan sampai kuliah yang 60 menit itu boring. Ya kan? Kalian kan nontonnya kan di gadget nih nanti, ya kan? Jangan sampai boring. Jadi tetap ada dosennya, ada mukanya ya, bayangin ada mukanya, terus kemudian ada presentasi, tapi presentasi kita animasiin gitu kan. Kita bikin bunga-bunga sana sini. Jadi video 60 menit itu kayak kalian nonton Money Heist lah. Wih, di Money Heist Jadi enak gitu tontonnya. Oke. Nah, makanya penasaran kan kayak apa, tapi sebelum kita lanjut lagi nih Mas Vero, gue udah punya beberapa pertanyaan dari teman-teman semua nih ya di Instagram tentang Unmaha. Pertama dari @meisyarani_. Kalau baru mau naik kelas 12 boleh nggak daftar sekarang? Jadi kalau kalian baru naik kelas 12, satu yang jelas adalah make sure kelas 12 nilainya bagus dulu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang benar-benar tertarik Mahakarya, ya kan, kalian bisa ke websitenya di unmaha.ac.id, ya kan, bisa dilihat di sini. Nah, di situ nanti kalian di situ ada nomor telepon, kalian kontak aja di situ. Oke? Nanti kalian akan dipandu. Belajar yang giat ya. Next dari @syarifa_asnel2612. Kak, apakah ada jurusan ekonomi syariah? Ekonomi syariah. Saat ini belum ada, tapi gini, gue mau bilang, namanya ekonomi itu kan masalah demand and supply, ya kan? Demand supply. Permintaan dan penawaran. Enggak, intinya. Kalian belajar ekonomi itu adalah gambaran besar dari kewirausahaan. Saran gua adalah belajar dulu kewirausahaan, nanti pelan-pelan ekonominya bisa nyangkut. Widih, cakep. Jangan lupa daftar ya. Kemudian ada @ref.r1. Kampus itu prospeknya kerjanya apa? Banyak banget sebenarnya. Jadi walaupun kita nyebutnya kewirausahaan, sebenarnya kewirausahaan itu adalah tentang creativity nih, ya kan? Ini apa? Kalau lu jadi karyawan, lu jangan jadi karyawan gitu-gitu aja. Karyawan yang inovatif, banyak ide, nggak nunggu disuruh punya ide, ya kan? Nggak nunggu diperintah udah gerak gitu. Jadi proaktif gitu. Orangnya proaktif, karirnya tuh lebih cepat gitu. Yang kedua, kalau kalian jadi entrepreneur kayak Wirda, jadi entrepreneur yang resilient. Maksudnya apa? Tahan banting. Kalau rugi, naik lagi, jatuh, bangun lagi dan seterusnya, ya kan? Jadi itu sebenarnya prospek kerjanya banyak banget. Karena yang namanya entrepreneurship itu kan prinsip dasar, ya kan? Kalau kalian tuh kreatif, mau jadi apapun tuh bisa. Mau bisnis kaos bisa, mau bisnis garment bisa, mau bisnis restoran bisa, kafe bisa, apapun bisa. Mungkin itu ini mentalitas mungkin ini yang jadi masih kayak
belum ada bayangan nih kalau gue masuk jurusan kewirausahaan, apakah nanti kampus Mahakarya ini bakal ngarahin gue menuju karir atau gimana gitu. Sebenarnya yang kita lakukan di Mahakarya nanti adalah ngasih kalian kesempatan-kesempatan dan tinggal kalian sendiri yang nentuin mau ngambil kesempatan yang mana gitu. Misalnya contoh, di kita sistemnya adalah nilai nanti hanya 40% yang dari penilaian formal. Ujian itu 40% doang nilainya. Ujian itu 40%, terus sisanya apa? Sisanya adalah kita nyebutnya real world experience. Jadi di dalam mata kuliah itu kalian harus cari either A, tempat magang, ya kan? Atau B, kalian mau aplikasikan itu ke dalam bisnis, atau C, kalian melakukan project, bisa project komersial, bisa project sosial, apapun itu gitu. Nah, itu nilainya 60%. Filosofinya kenapa? Karena kita percaya bahwa kesuksesan itu tidak ditentukan dari apa nilai yang kita dapat di kertas, tetapi kesungguhan kita di luar sana. Wah, gitu. keren. Oke. Ini menarik juga nih pertanyaan dari @anggerseto.g. Mekanisme belajarnya gimana? Yang dipelajari apa aja? Ada ujiannya enggak? Ada tugasnya enggak? Wah, banyak banget tanyanya. banget, ini satu paket ya. Soalnya kan gue jujur ya ngeliat teman-teman yang pada kuliah tuh kasihan gitu. Jujur gue nih walaupun gue kan masih pospon nih, belum kuliah nih gue. Kayaknya tuh mengerikan gitu loh, banyak SKS-nya, terus kayak wah itu kan maksudnya numpuk gitu kan, kertas-kertas dan segala macam. Kira-kira konsep belajar kita tuh akan sama nggak sih kayak mereka? Gitu? Oke, jadi gini, gua kasih gambarannya. Misalnya ada orang namanya Wirda gitu. Wirda mahasiswa Mahakarya. Apa yang dilakukan? Dia ambil mata kuliah, kemudian nanti di mata kuliah itu ada 10 pertemuan, dia bisa tonton semuanya di video on demand. Namanya video on demand, lu mau nonton pagi, siang, sore, malam, sambil tiduran, nggak masalah. Yes, betul. Mau diulang lagi, belum paham, sambil nggak makan masalah. Apa ya? Nggak masalah kayak gitu. Tapi tetap Wirda ada jadwal kelas. Senin jam 9 apa, Selasa jam 9 apa, dan seterusnya. Di kelas itu Wirda udah nggak lagi diajarin sama dosen. Wirda udah itu sesinya tanya jawab sama dosen gitu. Jadi memang Wirda harus udah nonton dulu nih videonya, paham, terus kemudian masuk ke kelas itu udah ngerti mau ngapain, habis itu diskusi sama dosennya. Habis itu biasanya pasti tetap ada assignment dong, namanya assignment atau tugas itu kan sebenarnya ngetes, lu paham apa enggak. Nah, tugas tetap ada. Tugasnya gitu. Online juga? Tugasnya online juga, kayak gitu. Lu dapatnya online, lu ngerjain, submit juga online, nilai keluarnya online. Nah gitu. Ini tuh S1 ya? S1. Berapa tahun? S1 berapa tahun? Kalau ikut aturan dikti ya maksimal paling cepat sekitar 3 tahun kayak 3 gitu. Tahun, jadi kalian bisa 3 tahun, bisa kalau mau nyantai 7 tahun juga bisa gitu. Mahasiswa abadi dong itu. Iya. Gitu kok. Emang ada yang 7 tahun ya? Maksimal 7 tahun. Enggak, maksudnya emang ada yang baru lulus setelah 7 tahun? Aduh dong. Oh my god. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, tapi pertanyaan langsung ke biaya. Biayanya berapa? Mungkin biaya masuk berapa? Registrasinya berapa? Kemudian per semesternya berapa? Silakan. Biaya nih. Sebenarnya kalau kita lihat biaya, lu bandingin sama kampus lain itu, kita jauh lebih murah. Kenapa? Satu, untuk daftar, lu perlu beli formulir pastinya. Biaya registrasi kita cuma 150.000. Yang kedua, setelah lu bayar 150.000, ada biaya daftar ulang. Tebak berapa? Berapa? Cuma 2 juta. 2 juta? 2 juta rupiah. Kalau lu bandingin kampus-kampus lain, ya kan, ada yang 5 juta, ada yang 13 juta, oh my God, 13 ada juta? yang 27 juta, 27 ada juta? yang 60 juta. Demi apa? Exactly, makanya kan. Makanya gue mikir, gila, ini 66 juta apa? Pas gue ke kampusnya itu, gue tanya, ternyata ini buat gedung. Nah, ini yang menarik. Yang dibilang UKT itu apa? Satu itu apa? UKT apa, Mer? Oh, kemarin tuh lagi heboh kan, UKT. UKT itu kayak klasifikasi pembayaran. Kalau di PTN ada kelas 1, 2, 3 sampai sekian. Berdasarkan pendapat orang tua ya? Oh, kita nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Jadi bagaimana gue ya? Kampus lain, ini bagus nih bisa di kampus lain ada yang 60 juta. Nah, ketika gue datang ke kampus itu, 60 juta buat apa sih? Buat gedung, Bo. Nah, ini masalahnya. Di era new normal, namanya gedung, fasilitas, itu udah gak relevan lagi dong. Orang kita belajar yang pakai online, terus kita mikir dong, ngapain pendidikan dimahalin? Orang itu kan harus bisa akses pendidikan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita bikin 2 juta, dan itu biaya sangat murah banget gitu. 2 juta ini biaya registrasi ulang. Habis kalian bayar 2 juta, kalian udah dapat kartu mahasiswa, jadi mahasiswa,
bayar berikutnya berapa? 200.000 per bulan untuk bayar 200.000 per bulan untuk prodi KWU. kewirausahaan. Kalau yang prodi yang lain 550. Dan ini bedanya. Kalau yang lain kan, per semester bayar berapa? Nanti ada uang SKS segala macam. Kita enggak per bulan. Berapa per bulan? Supaya kita tanggung jawab. Kalau makin kita kuliahnya lama, makin kita membebani orang tua, makin kita menunda diri kita sendiri. Makanya kenapa kita bikin per bulan? Supaya kalian rajin. Gitu sebenarnya. Tapi 200.000 per bulan sosok lah ya. Murah banget. Malah murah ya. Nih coba pikir, 200.000. Starbucks berapa? 50.000 satu cup, ya kan? Yes. 4 Starbucks kalian itu udah bisa ngebayarin kuliah kalian nih di Mahakarya. Murah banget makanya. Oke, misalnya gua nggak minum Starbucks Mas Vero, fine. Kalau kalian mau ngeliat ya kan, kalian magang misalnya, namanya kerja itu kan harus magang ya. Magang itu gaji kalian bisa dapat 500.000, 700.000. Kalian magang, kalian masih tetap dapat bersih 500.000. Artinya apa? 200.000 itu murah banget, murah banget. Gitu. Oke. Ini ada yang menarik nih Mas Vero ya. Gue demen nih pertanyaannya. Dari @chs_young_, pakai kurikulum gimana? Mantap nih karena Unmaha nih kurikulumnya kece juga nih. Kasih tahu dong, kasih tahu. Pakai kurikulum apa? Jadi gini, satu hal namanya pendidikan tinggi, setiap kampus bisa bikin urutan kurikulum sendiri. Selama inline atau selama ngikutin aturan dikti dari sisi profil keluarannya. Kita tetap untuk profil keluarannya kita ngikutin dikti, tapi susunan mata kuliahnya kita bikin beda. Gimana bedanya? Kita kerja bareng sama perusahaan multinasional teknologi namanya LinkedIn, ya kan? Dimana LinkedIn itu kalau kalian familiar, dia punya data 600 juta pengguna. Dan pengguna ini adalah profesional, eksekutif, terus kemudian ada juga entrepreneur dan segala macamnya. Maka LinkedIn paling tahu kalau kalian mau jadi data scientist tuh harus belajar apa aja. Kalau kalian mau jadi developer harus belajar apa aja. Kalau kalian mau jadi entrepreneur harus tahu apa aja. Nah dari situ kita tarik mundur. Oke, kalau mau jadi entrepreneur, kira-kira harus belajar mata kuliah apa aja ya? A, B, C, D, E. Nah, kurikulum kita ngikutin itu. Jadi kurikulumnya namanya kurikulum Big Data. Iya, berdasarkan Big Data. Jadi kita nggak ngasal. Enaknya bikin kurikulum apa ya, nggak kayak gitu. Kita lihat data bilang apa, jadi berdasarkan real data juga ya, supaya nanti kalian belajarnya juga benar-benar yang ada di lapangan. Jadi kebutuhan kalian apa yang benar-benar kepake di dunia luar. Banyak anak-anak di luar sana ngerasa kayak gue kuliah atau sekolah pas di luar tuh yang kepake cuma sedikit misalnya. Itu kenapa sih gitu. Nah makanya di Unmaha juga gue sama Mas Vero juga dan sama tim Mahakarya kita bikin konsepnya ini gimana caranya supaya kalian tuh belajar benar-benar apa yang dibutuhkan dan apa yang bakalan kepake gitu. Jadi nggak ada lagi ya ilmu yang useless atau misalkan yang dipelajarin tuh useless gitu. Semuanya bakal useful dan helpful gitu ya. Terakhir nih Mas Vero. Kalau mau daftar ya. Ini pertanyaannya. Kalau ngambil KWU di Unmaha, kalau lulus gelarnya apa? Nah itu juga tuh itu. Nah itu gue belum tahu tuh. Itu guys good questions. Itu gimana? Gue jawabnya. Nanti gue telepon dulu. Kuliah ngejar itu kan? Iya. Nanti gue telepon Warek dulu. Kita balik ke sini. Terakhir nih Mas Vero. Mungkin teman-teman langsung pada nanya. Ya udah nih mau daftar nih gitu kan? Di mana daftarnya? Daftarnya kalian bisa ke www.unmaha.ac.id unmaha.ac.id. Nanti di bagian situ ada langsung klik daftar, langsung kalian daftar aja di situ, ya kan? Terus ikutin langkah-langkah tadi yang gue udah ceritain. Gitu. As simple as that ya. As simple as that. Karena pendidikan itu nggak boleh ribet, Bu. Betul, ya, pendidikan nggak boleh ribet, benar. Jadi istilahnya Mahakarya ini kampus anti ribet. Wow, kampus anti ribet, Sip. Gitu aja ya guys. Thank you so much for watching. Thank you ya Mas Vero, rektor muda kita yang luar biasa mendunia sekali. Ini boleh nggak gue bocorin dari mana Anda? Dari mana silakan. Dari mana ya? Jadi Mas Vero ini apa sih? Gimana? Dari mana coba? Gue lahir di Pekalongan, jadi Pekalongan tuh di Jawa Tengah, kota kecil gitu. Terus gue S1 lulus dari UGM, Jogja. Terus S2 yang pertama gue di namanya Singapore Management University, itu di Singapura. S2 gue yang kedua itu di Macquarie University, gue ambil Business School. Nah, di mana itu? Di Sydney, Australia. Di Sydney, Australia. Terus dari situ gue balik ke Indonesia dan akhirnya dapat nih opportunity Mahakarya ini. Dan ketika gue ngelihat visinya kemana, wah ini inline banget sama gue karena gini,
dunia pendidikan itu dijalankan dengan cara yang sama terus gitu. Yes. Ini waktunya kita pengen ada memperbarui dobrakan itu, dobrakan gitu. Dan dobrakan itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di masa lalu, hanya bisa dilakukan orang-orang yang akan hidup di masa depan. Yes. Ini bocorin kan dulu, masih sampai sekarang masih kerja di sana ya? Nah, nggak usah lah. Jadi ribet ntar. Ya udah deh. Oke guys, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.